jengkel dan sebagainya, wah ini jauh dari kudune biasa mawon. Nah, ini hanya kelas masjid, kelas yang lebih besar pun sama. Pokoknya yang ditangkap adalah apa yang harus aku lakukan, yang hal ini diridhoi oleh Allah. Ini cara orang awamnya begitu. Nah, cara tasawufnya pokoknya yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh lagi. Contoh tadi sudah tabiin ya. Sahabat. Contoh yang ada pada para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu salah satu khalifah yang paling senang yang namanya malam itu berkeliling di kota Madinah dan terutama di pelosok-pelosok. Wiridannya ya gitu. Nah, dulu pas saya masih mondok gitu ngelihat jarene sing apik ki nek wong tengah wengi salat. Tapi saya tidak pernah ngelihat Pak Kiai saya itu kalau tengah malam itu salat, tidak pernah. Muter tok. Muter yuk, nek lu baru muter. Tanah kan berhitar-hitar itu ya. Wah, berhitar-hitar, santri juga puluhan. Ya kala si zaman segitu ya paling mungkin sekitar 12 ribuan muter tok Pak Kiai. Jadi kudune kan salat toh. Ternyata itu ya dilakukan oleh salafun saleh. Ya mungkin muternya sambil zikir. Ya, ketemulah Sayyidina Umar pada sebuah gubuk yang prianya itu keluar kaya wong bingung, sementara yang di dalam gubuk itu adalah orang yang sedang meraung kesakitan, seorang wanita meraung kesakitan. Ini yang prianya papasan sama Sayyidina Umar, dia itu bilang begini, tolong antarkan saya kepada khalifah. Saya mau mengadu. Dia hidup enak di istana. Saya mau melahirkan, istri saya mau melahirkan, tidak punya apa-apa kok sampai tidak tahu itu gimana. Nah, kemudian Sayyidina Umar berkata, boleh aku berkunjung ke rumahmu? Boleh. Nah, begitu dicek kebenarannya, seret, kau tunggu sebentar di sini. Tunggu. Lalu beliau radhiyallahu an segera pulang ke istana. Itu ajudannya disuruh duduk manis, sementara beliau sendiri sama Ummi Kalsum, berarti sang istri kala itu, beliau yang membawa bahan-bahan, kemudian istrinya yang membawa perangkat pekakas-pekakas, ya mungkin panci atau apa. Berjalan, datanglah kemudian si istrinya khalifah itu yang menemani kelahiran istri si fulan. Kemudian si fulan ini bersama Khalifah Umar bin Khattab yang masak di luar tenda. Masak ya, sambil cerita. Harusnya itu orang yang jadi khalifah itu engkau, wahai Pak. Wah, aku wis pirang-pirang dina golek bantuan orang ono sing peduli. Iki tak laporke nang Gusti Umar bin Khattab ora genah. Beliau diam sambil masak. Nek cara dhewe kan kowe ora ngerti aku apa piye. Nah, beliau diam sambil masak kludik dan dengan keikhlasan. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Yang dia lihat Allah. Ini yang Allah ridhoi. Jadi sampai tidak terganggu oleh telinga, oleh ucapan orang, tidak terganggu. Nah itu begini. Selesai, klutik. Terus kemudian yang di luar lahir cuer gitu ya. Kata sang istri, ya Amirul Mukminin, alhamdulillah ini orangnya sudah, bayinya sudah lahir. Fulan tadi, ya Amirul Mukminin, berarti kan mau kayak, wah. Mohon maaf ya, udah kau beri makan istrimu dan ini obatnya ini dan sebagainya, ini tak kainnya dan sebagainya. Enggak ngerewes sama sekali ucapan guru. Kenapa? Ngerewes itu bahasa Indonesia ini apa tuh ya? Tidak mengkereken apa wae.
Yang beliau pedulikan itu adalah isyarah dari Allah. Aku kon kudu piye? Isyarahnya dari Allah. Nah, kalau kita tuh ya berbuat baik, tapi kan telinga ini masih peka dengan cacian dan makian. Ya Allah ya Rahman. Ini enggak ada. Masya Allah. Man arafal haq wis kadung kenal Gusti Allah, syahidahu fi kulli syai'in. Ya, dia akan melihat Allah pada setiap kondisi. Alias setiap kondisi ia jadikan isyarah apa ya yang Allah ridhoi yang bisa aku lakukan. Dah fokusnya ke situ. Mau orang bilang seperti apa, kalau itu jadi pahala ya alhamdulillah, kalau itu bisa jadi dosa ya wa'rid 'anil jahilin. Dia berpaling dari ungkapan-ungkapan yang orang-orang yang tidak tahu. Nah, begitu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini contoh. Mari kita sedikit demi sedikit kurang lebih mencontoh yang seperti itu. Dimulai dari yang simpel-simpel. Pokok sampai habis pulang kerja, sampai rumah kok istri guyu-guyu, alhamdulillah. Berarti ini istri yang solihah. Semoga menjadi teman sampai surga. Nah, dilihatnya adalah pemberinya, Gusti Allahnya. Alhamdulillah pemberinya. Yang dilihat pemberinya, bukan sekedar yang di depan tok. Ya kita tetap masih sebagai orang awam mesti melihat yang di depan. Mong kita lagi latihan, piye sing dieling-eling Gusti Allah. Satu ketika kok merengat-merengut, ya alhamdulillah berarti hari ini saya bisa beramal soleh tanpa kebanyakan modal gitu ya. Biasanya nek gawe guyang-guyu istri gitu kan kudune nganggo duit sing kok kayak iki lagi kok merengut is berarti ganjaran tanpa modal. Itu kan istri solihah yang kita bagaikan raja, istri merengutan, suami insya Allah cepet jadi wali. Amin Allahumma. Lo kok amin? Ya Allah ya Allah. Gitu ya. Dan tidak usah contoh sing jauh-jauh. Saya contohkan guru saya aja. Nah, saya dulu mondok di Kudus, walaupun tidak ketemu langsung, ya, tidak ketemu langsung karena habis dari Jawa Timur kemudian ke Kudus, itu dari gurunya Mbah Arwani, saya ngaji ke situ Mbah Hisam, Mbah Arwaninya dulu itu banyak kejadian yang kita sesama santri itu sering menceritakan berulang-ulang. Cara hadis ya secara mutawatir. Satu ketika Mbak Arwani itu pernah ke terminal Tirboyo bersama santrinya. Berhenti di situ zaman segitu, berarti zaman biyen banget, mengaku surah menangi lah. Zaman biyen. Sampai di terminal itu qadarullah kecopetan. Santri itu langsung sigap mengejar si copet. Dicari, enggak ketemu. Begitu tidak ketemu laporan Mbah Kiai wau panjenengan dicopet. Mendel beliau. Lan copet ini ku mboten panggih pun kula padosi mendel, masih dikir aja. Beliau kan ya rono-rono maca Quran ngoten tok. Dikira Quran itu. Mbah Kiai wau panjenengan kecopetan. Diulang lagi. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Loh kok sakit malah alhamdulillah. Alhamdulillah le. Urip sepisan ditakdir karo Gusti Allah menjadi yang dicopet. Kaya ngopo susahe, urip sepisan kok ditakdir sebagai orang yang mencopet. Understand? Ya gitu. Urip sepisan alhamdulillah bukan ditakdir sebagai orang yang tapi sekedar ditakdir menjadi yang dicopet. Bagaimanapun tetap mulia yang mana? Yang di kan. Lalu kenapa beliau tidak susah? Lah ini kita lagi bahas syahidahu fi kulli syai'in, melihat Allah dalam setiap kondisi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kita latihan, kita kon suruh seperti itu banget ya urung iso, tapi latihan. Jangan kalau ngelihat saya gitu jangan ngelihat Ustaz koyo ini kok tenang banget. Tenang piye aku ya mumet padha jenengan, Pak.
Wong dhewe kan ngaji bareng-bareng ngaji bareng-bareng. Terkadang itu sering kali kok, ini kok cah enom kok ngaji ini kok abot men dan sebagainya, kok ya wis iso-iso. Saya juga belum bisa. Ini kita ngaji bareng-bareng. Ini wis ora iso terus orang ngaji ya tambah adoh toh akhirnya. Ya. Karena tidak bisa, maka mari kita belajar bersama. Saya tinggal baca. Baik, saya akan lanjutkan. Ini masih berapa menit lagi? 5 menit. Setengah jam, ya, alhamdulillah. Masih banyak ini materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di pembahasan berikutnya, innama, ini ada yang pakai fi'il mudhari', ada yang pakai fi'il madhi. Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak terhalang angka dari engkau, tidak terhalang, alias Allah Subhanahu wa taala itu ya dekat sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Lalu kenapa kok kita tidak bisa langsung eling Gusti Allah gitu ya? Tadi itu misalkan anak nangis, orang langsung eling Gusti Allah. Kok dadak untuk berhari-hari? Di kitabnya Hikam Abu Madyan, bukan Hikam Syekh bin Athaillah tapi Hikam Abu Madyan, itu disebutkan begini: malam yasbir bisuhbatillah. Bahasanya memang bahasa orang tasawuf begitu. Siapa orang yang tidak sabar untuk bersama dengan Allah, maka ibtalahullahu, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan hamba-hamba Allah yang lain yang menguji orang tersebut. Kasaran ngomong daripada terjemahkan terlalu puitis angel. Sama wonge orang gelem sabar ngibadah, dia tidak mau capek beribadah, pasti nanti akan capek dengan masalah. Siapa orang yang tidak mau capek dengan ibadah, pasti dia akan dibikin capek dengan apa? Masalah. Duitnya oke kok sedekah sithik, apalagi ora tau sedekah blas, tetep cepat atau lambat duitnya yo ilang. Mbuh ketipu, mbuh dipalak, mbuh napa, mbuh sing investasi bodong, bono apa pokok gitu. Siapa orang yang tidak mau menggunakan apa yang ada di dalam dirinya buat beribadah, ya pasti nanti dia akan dipusingkan dengan masalah. Allah kirimkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi lantaran kita mumet karena masalah, capek karena masalah. Kenapa? Karena kita tidak sabar dengan ibadah, kan gitu ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya pantasnya nek malam ya sholat sidik-sidik. Bagi saya dengan isin wajah-wajah jam 2 lah ya. Makanya ngaji subuh ngantuk ikan kesuwen tahajud kata jenengan. Wajah-wajahnya wajah-wajah jam 2, bangun, kamar mandi terus. Alhamdulillah. Ya pantas-pantasnya tok-tok sholat lah. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat ya apa lah 2 rakaat. Pantas-pantasnya. Saya tak sempet-sempetan, entah itu sebelum tidur, entah itu terus kemudian bangun, kelilir dan sebagainya. Nek ndak sempat, pokoknya piye lah gitu ya. Lah satu ketika tuh berminggu-minggu tuh mungkin capek, malam pulang ngaji jam 12, jam 1, terus kepikiran sebelum subuh wis kudu mangkat maneh kan ya akhirnya tak marah-marah mungkin turun itu ya. Wis ora usah salat-salatan lah, ora usah salat-salatan. Lah kaya qadarullah itu di minggu-minggu itu, di pekan-pekan itu tuh anak rewel terus. Rewel sing rewel ora genah. Nah, anak saya tuh 4 kan tentu masih kecil semua ya. Masih kecil semua. Istri 1 jelas kan. Repot. Akhirnya pada saat tidak melek karena sholat, ini melek karena anak rewel. Saya ulangi, tidak melek karena ibadah, ya melek karena anak rewel. Ya Allah. Barang pirang-pirang dino gitu, minggu-minggu itu kok anak rewel terus aku tak pikir-pikir istighfar. Astagfirullahaladzim. Ih Gusti Allah.
saya harus melakukan apa, atau saya tidak melakukan apa ya yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah, dan saya harus melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Oh iya, aku kelingan Hikam Al-Ghauthi atau Hikam Abu Madyan mengatakan seperti itu. Siapa ndak mau capek sama Gusti Allah nanti ya dibikin capek sama hamba Allah. Ya wis ya bener-bener aku kelingan. Ya wis nek ngono ki anak rada lerem sithik tak gledake aku tak tinggal sholat. Besoknya lagi ya wis lerem, Masya Allah. Tapi cara ora gelem tangi, ya rewel maneh. Ya nek sing rewel anake, lah nek biyunge. Bon, gitulah pokoknya. Sebenarnya Allah itu tidak jauh, dekat. Hanya kita saja yang minal dablekin wal malesin wal asbus. Nomor 1 minal dablekin itu. Kenapa Allah itu menjadi jauh dari diri kita? Lisyiddati dhuhurihi wa khafiya 'anil absari li'azimi nurihi, atau dibahasakan dalam Masya Allah syarahnya itu li dhuhuri athar li dhuhuri al-aghyari, karena dalam diri kita itu, kamus diri kita itu sudah selalu sering nyebut al-aghyar. Al-aghyar itu yang selain Allah. Jadi kakean lek nek kesandung ini ya mau gara-gara liwat kono. Kesandung itu iki watune ngene ya. Terus gagal bisnis memang wong kuwi kok. Gagal bisnis mana? Lah memang nek strategi ngene iki salah. Terlalu sering kita bilang seperti itu. Kudune boleh itu di meja analisa itu boleh, tapi nanti kalau sudah di meja sajadah ora kena ngono, di meja sajadah iki kersane Gusti Allah. Gusti Allah punya kersa dan mesti ada hikmahnya. Saya harus melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah gitu nek sudah di sajadah. Ojo padha kalau nanggon meja analisa. Meja analisa itu paling cukup waktu sebentar aja ya. Ini mungkin kita harus introspeksi, kita harus evaluasi kinerja kita seperti ini. Udah selesai gitu aja. Habis itu nanti kalau pas duhur, pas asar, pas isya, pas maghrib, sudah nggak usah tiling-iling sing nipu sopo, nggak usah tiling-iling carane salah apa piye, nggak usah tiling-iling iki gara-gara wingi kae koncoku ngenalke iki gara-gara wingi kae kurang kok bahane, iki gara-gara memang produknya ora jelas, ini gara-gara marketingku memang nipu, ini nggak usah itu. Begitu sudah aja di atas sajadah, iki kersane Gusti Allah. Nus dia ono hikmahe, dan saya harus melakukan sesuatu apa ya yang Allah ridhoi. Bon, ini ceritane latihan. Ini janjane ngaji kita tuh ringan atau berat toh? Ringan. Sing berat apa nih? Lakon ini kandhani kok aku ya mumet kok. Bun, saya mau contohkan lagi sebelum masuk tanya jawab. Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh tadi Abdullah bin Mubarak itu hidup di Baghdad. Beliau itu orang yang terkenal dermawan ya. Beliau kalau berangkat haji itu nyaris semua orang satu kampung itu diajak, suruh bayar sendiri-sendiri, tapi suruh bayar diajak tapi apa? Suruh bayar sendiri-sendiri, terus kemudian dibelikan makanan, pakaian dan sebagainya, dibawa pulang sampai rumah, oleh-olehnya dikasihkan ke tetangga-tetangganya. Begitu tetangganya buka, loh ternyata duitku jek utuh. Nah, berarti sing bayari wingi Abdullah bin Mubarak, kurang lebih begitu. Dan beliau tidak tambah miskin seperti itu. Maka ada istilah yang namanya al-ithar di dalam Islam. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain karena saking yakinnya kepada Allah bahwa Allah pasti mengganti, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan keridhoannya. Ini sering sekali terjadi pada para sahabat. Baik. Syekh Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak itu dia kalau beli makanan berarti seluruh tetangganya baik yang mukmin maupun yang Yahudi ya turut makan. Dia beli sepatu padahal kanan kirinya itu orang fakir.
dia beli sandal buat anaknya, maka anak-anak tetangganya ini baik yang mukmin maupun yang Yahudi pun turut merasakan. Yang menjadi pertanyaan, kok Yahudi ini kok melu merasakan? Tadi kan saya sudah sampaikan, nek ketemu wong apik ya alhamdulillah, Allah dekatkan kita kepada orang yang memotivasi sampai surga. Ketemu wong elek ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan. Bukan hanya wong elek, wong orang yang benar-benar berbeda. Itu pun ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan. Hingga satu ketika ini orang Yahudi itu diledek sama temannya. Saya mau beli rumahmu. Ya monggo. Berapa harganya? Harganya 2000, sebut saja zaman dulu ya, 2000 dinar umumnya. Corong ini ya 2 miliar upama begitu. Lu larang men? Iya. Lah kok iso? Yang 200 dinar misalnya, yang 100 dinar itu memang harga asli rumah. Nah terus yang 100 karena rumahku itu bertetanggaan dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Suara ini sampai ke telinga beliau. Malam dia langsung mengangkat tangan. Ya Allah, itu orang itu ya Allah telah merasakan indahnya akhlak Islam ya Allah. Kini ya Allah saatnya kau berikan indahnya hidayah Islam. Pagi-pagi muslim Pak. Jadi dia menjadi seperti itu bukan karena ingin disebut, bukan karena apa. Memang syahidahu fi kulli syai'in. Dia melihat Allah dalam setiap kondisi. Tapi dhewe nek nglakoni sing gede-gede ngono ya mesti angel. Ha sing cilik-cilik di latihan sing paling gampang ngeten, Pak. Latihan. Nek isu-isu umumnya kita itu kan begini. Iki isu iki aku meh sarapan apa ya? Nganggo klambi apa ya? Meh wing ndi ya? Jadwale apa wae aku ya dan sebagainya. Saya mau bepergian kemana ya? Ini akhir pekan ini saya mau pergi kemana ya? Kan gitu. Saya terus. Ayo sekarang mulai kita ganti dengan bahasa begini. Ini pagi ini apa ya yang aku harus lakukan yang diridhoi oleh Allah? Apa ya yang dikehendaki oleh Allah? Saya harus pakai sing seperti apa? Apa ya yang dikehendaki oleh Allah nek saya punya makanan seperti ini? Apa yang diingini oleh Allah kalau saya bepergiannya begini? Apa yang Allah ridhoi pagi ini? Apa yang Allah ridhoi? Jadi singgo gawe sandaran pertama apa yang diingini oleh Allah. Kurang lebih latihan sing paling simpel ngoten. Tapi yo angel tenan. Mong yo muga-muga digaweke. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Terakhir, Pak. Kalau toh itu terlalu sulit. Saya kasih wiridan. Ini wiridan ada seorang dari Tunisia. Sekarang Tunisia ya. Namanya Asy-Syaikh Al-Qomudi. Itu beliau diangkat menjadi wali yang kelas tinggi lah kelasnya itu. Bukan karena kebanyakan wiridan, bukan karena apa-apa, tapi beliau itu kalau malam begini Pak Rahimahullah. Senangannya doang ini, ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, bila di tengah malam seperti ini masih ada orang yang belum makan, padahal saya tidak tahu ya Allah. Nek ana dosane aku njaluk ngapura ya Allah. Ya Allah, malam seperti ini ya Allah pasti ada orang lagi kesakitan ya Allah. Dan ampuni saya ya Allah yang belum bisa bantu apa-apa. Ya Allah, saya berdoa kau kurangi rasa sakitnya ya Allah. Ya Allah, malam seperti ini mungkin ada orang tua yang lagi sakit hati karena omongan anaknya ya Allah. Izinkan saya turut berdoa ya Allah. Jadikan anaknya berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, bila di pojok-pojok sana itu banyak orang bermaksiat sehingga layak untuk terjadinya siksa Engkau. Biarkan saya yang tak istighfar ya Allah, jangan Engkau kasih bala. Ngono terus. Ya Allah, bila malam-malam seperti ini ada orang yang sedang menderita karena hutang-hutangnya ya Allah. Dia sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Biarkan dia untuk malam ini tidur, saya saja yang tak melek ya Allah.
Ini kan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun, hanya diangkat. Alhasil nek kita belum bisa apa-apa, kita mulai dulu kepedulian itu, yang kepedulian lillahi ta'ala itu dimulai dari doa. Bun, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masih berkaitan dengan ikhtiar kita untuk mencari ridho Allah. Di kehidupan sehari-hari terkadang kita ini selisih paham dengan seseorang, sesama muslim atau non muslim. Seandainya pada saat misal saya berbuat salah terhadap seseorang, kemudian saya sudah meminta maaf berkali-kali, kemudian sudah mendoakan juga, apakah boleh saya berpikir bahwa ini memang kehendak Allah, Pak, Allah tidak menjodohkan saya dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah, apa hukumnya bagi saya yang salah dan sudah meminta maaf sampai berkali-kali dan tidak dimaafkan, dan apanya yang tidak dimaaf? Karena pernah saya mendapatkan tausiah bahwa berbuat salah kepada manusia harus meminta maaf, hukumnya wajib gitu. Tapi ini tidak dimaafkan, sudah mendoakan dan sebagainya tadi. Ini kira-kira bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dan silahkan dijawab. Sebenarnya silaturahim itu hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Oke. Sekarang saya tanya, silaturahim itu yang perintah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih keridhaan siapa? Berarti hablum minallah atau hablum minan nas? Sing kena niki. Minan nas atau minallah? Minallah semua. Ya. Kalau bagi orang mukmin, setiap kebaikan yang diberikan kepada sesama itu selalu ada hablum minallahnya. Karena kalau hanya hablum minan nas, hanya hubungan sosial, ya tadi sudah saya sampaikan, kita hanya akan berbuat baik kalau sana baik. Tapi kalau kita itu jadikan hablum minallah, mau sana baik, mau sana buruk, sebenarnya nggak ada urusan. Urusan kita ini disuruh berbuat baik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Urusan kita itu disuruh minta maaf, udah minta maaf. Minta maaf. Sana mau seperti apa? Gini, lampu itu kan kalau kita menghidupkan lampu kan ya tidak terus tiap hari penekan toh. Kita ada saklar ya. Kalau menghidupin lampu berarti kita cukup nekan apa, tombol saklar. Silatun itu sebenarnya makna awal artinya nyambung. Rahimun makna awalnya adalah rahmat Allah, alias menyambung rahmat Allah, menghidupkan lampu rahmat Allah dengan cara menekan tombol saklar, yakni berbuat baik kepada sesama. Paham sampai sini? Ceklek lampu rahmat Allah, biar. Tapi kalau kita tidak berbuat baik kepada sesama, orang gelem jaluk ngapura dan sebagainya, ini lampu rahmat Allah akan gelap untuk bersama. Lah kok kita hidupkan lampu rahmat Allah ceklek, biar kok wong ora gelem ngapura, wonge kerukuban. Kerukuban bahasa Indonesia apa? Menutup diri. Itu sudah bukan urusan kita. Cetra wela-wela. Tapi kita tidak boleh jengkel. Karena silaturahim itu sing penting silatul qalbiyah, nyambungnya hati. Bukan koyo sing nanggon sinetron salaman tapi
terus nek do pas kelingan koyo pengen balang sandal gitu jangan. Saya juga pernah model yang seperti itu Pak, sami mawon, setiap kita pernah mengalami barangkali seperti itu. Awalnya tuh saya mau datang kepada seseorang, yo hitungannya murid. Saya tidak tahu siapa yang salah. Yang pasti perintah Al-Quran, perintah Rasulullah adalah kita suruh saling memaafkan kan? Saya datang. Istri saya bilang, mosok dhewe sing teko to Mas? Lah dhewe sing ngaji yo. Mosok ngomong tok, aku bilang gitu toh. Tiap dino ngaji kon silaturahim mosok dhewe ngomong tok. Ya wis. Lah tapi ora usah nggowo aneh-aneh kok ngene. Ku nek kon malah dibanting nang kono lho. Saya jane yo kebayang ku nek wong banding piring, banding pintu, banding setir dan sebagainya. Aku ya rada kebayang. Kaya maju mundur saya nyetir itu kaya maju mundur aku balik ya. Tiba-tiba saya ingat. Saya ditanya oleh diri. Jadi silaturahim sing perintah siapa? Allah. Sing ngasih pahala siapa? Allah. Sing ngasih keridhaan siapa? Allah. Ayo padha harus salat toh. Salat sing perintah siapa? Allah. Sing ngasih pahala siapa? Allah. Maka ada orang, tidak ada orang, kita tetap sholat. Dipuji maupun dimaki kita tetap sholat. Diperenguti maupun diguyoni dia tetap sholat. Ini silaturahmi sama. Mau orangnya mau seperti apa saya datang. Sampai sini paham? Begitu saya sampai sana, sama nama bilang begini, betul toh berarti Ustadz sing salah, wong Ustadz sing jaluk ngapura nanti aku. Tapi ora apa-apa. Ya memang itulah indahnya. Setidaknya di bab akhir di sini dikatakan Pak, ada satu ungkapan kecil di sini. Kalau saya terjemahkan jadi begini. Sering sekali zikir kita itu tidak akan connect ke Allah sebelum muter ke manusia. Maksudnya gini Pak, kita itu nek ndonga-ndonga tok, salat-salat tok, kadang ya Allah iki kurang jero. Begitu kelingan si A atau si B karena ya Allah jero napa mboten? Nah, setidaknya karena ada problem seperti ini pas jenengan ndonga jero atau tidak? Jero banget. Nek ora ono kuwi kadang zikir kita itu hambar. Betul? Maka dinikmati aja. Yang penting kita sudah berbuat baik, lampu rahmat Allah kita saklarnya sudah kita hidupkan. Biar kok sono belum mau ya kita doakan aja moga mau. Kok belum mau ya sudah. Yang penting kita berbuat baik. Itu kalau kita yang minta maaf. Kalau kita yang dimintai maaf Pak sekarang. Ini juga penting. Nah, ini walaupun tidak pertanyaan tapi sekalian mumpung ketemu. Kalau kita yang dimintai maaf Pak, mau sesalah apapun orang tersebut, usahakan memaafkan. Jenengan bisa bayangke kaya ngopo jengkeli Rasulullah itu sama Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya siapa? Hindun, ya. Yang membunuh siapa? Sayyidina Hamzah, ya. Diindik-indik dari belakang, ditunjuk pas Uhud itu, terus kemudian jantungnya itu dimakan. Itu benar Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, Masya Allah, pembela sing luar biasa. Nah satu ketika pas Fathu Mekah itu Wahsy itu ketakutan karena dulu dia yang membunuh pamannya Rasulullah yakni Hamzah, Sayyidina Hamzah, ketakutan. Dia pergi ke Thaif, sampai Thaif, "Loh kenapa kok kesini?" Kata Wahsy, "Wah aku takut kalau Muhammad itu dendam." Muhammad dendam? Enggak ada Muhammad dendam. Enggak ada. Masa kalau kau tidak percaya datangi Muhammad, kau bilang bahwa kau telah mengikuti agama Muhammad. Udah. Tenang. Wahsy datang kepada Rasulullah. Benar, Rasulullah itu ya paling-paling apakah kau Wahsy yang membunuh pamanku? Ya. Ya sudah. Saya maafkan. Tapi kau agak menyingkir sebentar. Paling ngoten to. Kaya ngopo coba? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu Kanjeng Nabi nek dhewe ora iso to yo ngono. Ya sudah nek ndak bisa saya ceritakan di kisah zaman Firaun. Ya kan Kanjeng Nabi iso to longgar Nabi. Kene ora nabi kok. Apa tekan gua kreo terus kemudian medun untuk wahyu apa piye? Kadang-kadang kita ini alibinya begitu ya, betul ya? Sebenarnya jawabannya simpel lah. Onone nabi kok gawe contoh kan? Ngono ta. Kudune dibalik ngoten. Tapi kalau belum mau ini saya kasih kisah di Firaun. Ini ada dalam kitab An-Nawadir. Jelas sekali. Ada
setan dari golongan jin. Setan dari golongan apa? Jin. Namanya kan iblis kan berarti. Setan dari golongan jin. Ya katakan iblis begitu. Ridho menjadi seseorang yang datang kepada Fir'aun. Pada saat kapan? Pada saat Fir'aun kepikiran mau tobat. Iblis kan datang. Aku mau tobat. Kondisin on. Kalau kau sampai taubat, kami itu langsung akan kehilangan pamor. Kau udah bener mengaku sebagai apa? Tuhan. Ya tapi aku elek banget tuh. Sebenarnya Firaun kan udah paham toh, sudah mau tuh. Tapi aku elek banget. Mau elek, aku ya podo elek. Di mosok iblis, ya kandhane kok. Lebih ngon. Wis, ya wis aku ra tobat. Iblis sama siapa? Firaun. Saya tanya iblis karo Firaun itu berarti bejat yang mana? Udah undi kan ya, 11 kan ngobrol. Tapi ngon ada yang lebih bejat dari kita. Siapa toh? Adalah orang yang sudah jelas dimintai maaf, dia tidak memaafkan. Itu orang kelasnya itu di atas kita berdua. Jadi kira-kira nanti ketika kita mau sebagai kakak kelas iblis dan Fir'aun adalah nek dimintai maaf, jangan memaafkan. Berarti kelas kita di atas Fir'aun dan iblis. Mau atau tidak? Enggak mau tuh. Kalau gitu maafkan siapapun itu yang cetak wila. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ata'tana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nabika wa manika wa jiwarika min kulli syaitanin marid jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa dihasidun wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jammilna bil afiyah. Allahumma ya Allah jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana ya Allah, jadikan kami, seluruh keluarga kami, putra-putri kami, orang tua kami ya Allah min ibadikal muttaqin, min ibadikas salihin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikas sabirin, min ibadikas syakirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahman Rahman. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada salah satu dari jamaah di Afaulia ini yang kemarin membangunkan
tempat wudhu untuk santri-santri, dan alhamdulillah lantaran panjenengan ini langsung seret meh dadi ngeten. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih, paling tinggal dikit. Jazakumullah, semoga Allah yang membalas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala garis miring.